Selamat pagi teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus maupun yang ada di Zoom ya, atau lewat YouTube ya. Ini pertemuan di pagi ini. Nanti kita bahas tentang selamat pagi teman-teman. VMware Workstation. Kalau yang kemarin kita sudah bahas tentang yang ada di Zoom ya, atau lewat YouTube ya. Kemarin kita sudah membahas tentang yang virtualisasi, yang ini kita akan bahas tentang VMware Workstation ya. Oke, di VMware Workstation di sini nanti tujuannya adalah jadi memahami definisi VMware Workstation, kemudian spesifikasi dari VMware Workstation, menginstal VMware Workstation, kemudian nanti coba kita install Ubuntu atau mungkin install yang lain ya, menggunakan VMware Workstation ya. Ya, sejarahnya VMware Workstation ini dia merupakan ini ya, software virtualisasi ya. Ini berasal dari California ya. Didirikan tahun 1998, merupakan anak perusahaan dari Dell Teknologi ya. Kemudian VMware Solution Komputasi Awan ini atau VMware ini merupakan perusahaan software ya, yang perdagangannya secara publik ini di California ya. Kemudian ini dia dapat berjalan ya pada macam-macam platform ya. Jadi VMware ini bisa jalan di OS baik Windows ya, Linux, Macintosh ya. Jadi tidak jadi dia bisa berjalan di mana saja gitu. Kemudian keuntungan ya menggunakan VMware ini memberikan pengalaman untuk user dapat merasakan virtualisasi hardware ya, bahkan tanpa bentuk fisik. Jadi nanti keuntungannya adalah kita bisa menggunakan secara virtualisasi ya. Kemudian cara kerjanya. Nah, cara kerjanya di sini ini sistem akan melakukan teknik meniru ya atau membuat versi virtual ya, atau tiruan dari perangkat keras komputer ya, yang digunakan. Ya. Ini dalam hal ini sistem akan membuat versi virtual seperti media storage ya, CPU, memori, CD-ROM ya, dan mungkin beberapa jenis perangkat keras device lainnya ya. Jadi kemudian spesifikasinya ya, spesifikasi untuk bisa menjalankan VMware Workstation ini ya, ini memang sebaiknya bisa menggunakan PC, notebook, atau mungkin PC ya, PC ya, yang telah memenuhi spesifikasi minimum VMware Workstation ya. Jadi contohnya misalkan prosesornya 64 bit ya, ini Core 2 Duo ya, Core 2 Duo ini bisa, atau dual core ini juga bisa ya. Ini. Kemudian speed minimum prosesornya adalah 1,3 GHz ya. Minimum memori ini 2 GB. Ini rekomendasi minimum. Kalau memorinya di bawah ya, sebaiknya kalau 2 GB itu minim sekali ya, 2 GB. Ya, sekarang memori sudah 4 GB sekarang. Beli komputer itu rata-rata minimal 4 GB, bahkan 8 GB ya. 8 GB. Saya
kira kalau sekarang masalah ini prosesor, kemudian memori ini sudah tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi masalah. Kemudian minimum free hard disk-nya ini 300 ya, tapi tidak mungkin ya 300 mega free-nya. Sekarang hard disk itu juga sudah rata-rata 500 giga minimal ya. 1 tera gitu ya. Saya kira lebih lah 300 mega free-nya. Kemudian menggunakan sistem operasi 64 bit. Nah, ini. Jadi harus menggunakan sistem operasi 64 bit. Ya. Nah, cara menginstalnya yang pertama perlu kita lakukan adalah mendownload ya, download dari VMware-nya ini ya. Ya, downloadnya dari situs resminya ya. Ya. Jadi situs resminya kita download ya. Jadi dari situs resminya kita download. Jadi jangan ngambil dari yang lain ya. Kemudian gunakan versi yang terbaru ya. VMware Workstation full ini misalkan versi yang terbaru. Dan setelah kita download di sini kita install ya. Proses install saya kira mudah ya, tinggal diikuti instruksinya di sini. Kemudian di sini ada end user license agreement ya, ini. Ya, di sini lisensi agreement-nya bahwa peraturannya atau ini, jadi please note that the term of this end user license agreement, so, ya, jadi nanti kalau ini banyak sekali ya license agreement-nya, ya, peraturan-peraturannya boleh untuk apa, bisa untuk apa di sini. Ini harus kita ya setuju. Ya, kalau enggak ya setuju maka tombol next-nya ini tidak akan aktif. Ya setuju untuk pernyataan agreement-nya di sini. Kemudian kita next. Kemudian di sini nanti tentukan di mana folder VMware ini akan ditempatkan. Nah, ini bisa diubah, misalkan mau ditaruh di defaultnya di program file x86, misalkan kita punya 2 partisi hard disk, mungkin ditaruh di partisi hard disk yang kedua gitu ya, supaya tidak mengganggu sistem C-nya ya, karena ini nanti akan mengganggu sistem C-nya. Jadi, kemudian di sini ada enhance keyboard driver, reboot will require the user fitur. Jadi di sini enhance keyboard driver, ya. Jadi nanti kalau di sini keyboard ataupun mouse itu nanti dia akan otomatis. Tapi ini tidak dipilih juga tidak apa-apa sebetulnya. Kemudian untuk setelah itu next akan muncul jendela pilihan untuk persetujuan apakah user akan mengecek update. Nah, ini. Jadi yang di sini ada cek update pada saat kita jalankan apakah update atau mau manual itu ya. Tapi kalau sebaiknya sih manual aja ya, ini tidak usah cek update. Takutnya kalau pas kita butuh jalankan firmware, dia butuh update itu nanti repot ya, nunggu ngupdate. Kemudian di sini join firmware customer experience improve program. Ini kalau dicentang maka kita akan bergabung di sini ya. Firmware customer experience ini CAIP ya, customer experience improvement program. Ya. Jadi apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dilakukan di sini nanti ada. Kemudian selanjutnya install, di sini proses installnya ya, baru kalau tadi ini kan komponen pilihan yang akan diinstal apa, kemudian diinstal, tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai maka finish ya. Nah,
Nah, kemudian untuk tampilan awalnya adalah seperti ini ya. Console, VMware, Workstation, Create New Virtual Machine misalnya di sini nanti. Nah, nanti kita demokan. Ya. Kemudian ini adalah tampilan awal ya, virtual machine. Misalkan ini ada typical, remote, atau custom. Kalau ini typical berarti nanti menggunakan pilihan langkah-langkahnya. Kalau ini custom nanti kita bisa milih kapasitas hard disk atau yang lainnya. Ya, gitu. Kemudian setelah itu nanti di sini ada pilihan install operating system. Nah, ini di sini nanti install operating system bisa pilih install dari mana, driver, disk. Kalau ini ada CD-ROM-nya dia nanti akan muncul disknya pilihannya, atau menggunakan image nanti pilih ini, atau di sini kita install operating system nanti. Jadi ini hanya membuat mesinnya saja. Ya. Jadi hanya membuat mesinnya saja, tidak termasuk dengan jadi membuat virtual mesinnya, tidak termasuk virtual operating systemnya ya. Jadi pilihannya ini. Tapi kalau langsung install ini nanti kita demokan ya bareng-bareng. Ya. Nah kemudian di sini ada pilihannya untuk pilihan operating system dan versi-versinya. Jadi di sini ada pilihannya, ada Windows, Linux ini. Jadi dia memang di sini sudah disediakan pilihannya operating system yang akan diinstal apa. Ya, apakah Windows, Linux atau yang lainnya itu ya. Versinya apa juga 64 bit atau 32 bit ya, itu. Ya. Kemudian ini namanya ya, disesuaikan namanya, ini mau disesuaikan namanya apa, misalkan Ubuntu 64 bit atau apa gitu ya. Dan nanti disesuaikan dengan nama apa namanya saat proses itu. Nah, kemudian di sini atur ya, disesuaikan maksimum hard disk-nya berapa ya. Maksimum hard disk-nya berapa? Rekomendasi di sini Ubuntu adalah 20 GB ya. Rekomendasi untuk Ubuntu-nya ya. 20 GB ini. Kemudian di sini store virtual disk single atau split disk in multi-file. Nah, jadi di sini tuh kalau disimpan dalam single file ini nanti ukurannya hanya satu file, ukurannya besar. Tapi kalau ini di split, itu nanti dia akan punya kapasitas kecil-kecil ya. Mungkin 2 GB atau lebih ini ya, split the disk make it easy to move the virtual machine another computer. Jadi di sini lebih memudahkan kalau kita nantinya mau memindahkan virtual machine ini ke komputer yang lain. Karena ngopinya ini. Jadi di sini this computer but reduce performance with very large disk. Jadi apa namanya? Ukurannya kecil-kecil dibandingkan dengan satu file mungkin ukurannya 10 GB gitu. Nah, itu agak berat ya. Nanti kalau pas memindah-mindah atau gimana. Tapi kalau memang tidak akan dipindah-pindah ya sudah pakai ini aja. Jadi ini pilihan ya, pilihan aja. Ya. Kemudian setelah itu sebelum menginstal nanti di sini akan muncul listnya ya, mesinnya. Jadi ini baru membentuk mesinnya, new virtual mesinnya. Jadi mesinnya baru terbentuk di sini. Kemudian kalau mau diubah bisa nanti custom hardware di sini pilih. Kemudian kalau sudah selesai nanti di bagian kiri di sini nanti ada pilihannya. Ini kalau tadi kita milihnya install letter ya. Jadi di sini kita browse ISO-nya berapa atau connect to CD-ROM ya, ini di bagian sini. Jadi CD-ROM-nya. Ya, kalau sudah nanti di sini akan muncul other device beda dengan yang ini ya. Ya, ya. Kemudian setelah itu nanti langkah selanjutnya adalah menginstal. Ya, nanti di sini akan klik tombol powernya. Ya.
kemudian proses installnya berlangsung. Ya. Nah, ini proses instalasi Ubuntu misalkan. Ya. Ya. Nah, ini. Jadi ini kalau ini proses Ubuntu sudah proses install seperti biasa, cuman ini bentuknya dalam bentuk virtual gitu aja. Ya. Nah, ini pengantar dari saya ya. Coba sekarang nanti kita ini akan coba praktekkan di tempat saya demokan untuk menginstal Ubuntu-nya. Coba saya tutup semua. Jadi untuk proses installnya firmware tidak akan saya lakukan ya, karena di tempat saya di sini sudah ada firmware-nya. Nah, jadi mungkin beda versi atau beda ini. Kalau yang punya saya di sini adalah pakainya VirtualBox ya. VMware, banyak Oracle, VMware, ya, VirtualBox. Nah, ya mau pakai yang VMware ya bisa VMware, cuman kalau saya install VMware di sini itu yang Hyper-V-nya tidak bisa jalan ya. Jadi salah satu harus di off-kan. Ya, ini kebetulan saya pakai, tapi kurang lebihnya sama ya. Kemudian kalau kita buat baru di sini kita create new, nah di sini virtual machine-nya kita buat, kasih nama di sini apa namanya, ISO-nya di mana. Kemudian di sini mau buat unattend install juga bisa. Jadi unattend install di sini nanti kita buat usernya otomatis nanti pada saat install nanti bentuk ini. Kemudian ini hardware yang akan dibutuhkan berapa ya, ukurannya berapa, ini disknya ya. Jadi ini kalau kita mau menginstal ini ya. Tapi kalau kita buat baru di sini add ya. Add ini berarti ini kita mengambil dari virtual machine yang sudah ada. Kita bisa mengambil. Nah, ini kalau kita coba install, misalkan install Ubuntu ya. Nah, cuman di sini Ubuntu-nya punya saya di sini adanya OS-nya apa nih? OS-nya adanya CentOS. Nah, cobalah CentOS ya. Kita coba install CentOS. Nah, CentOS, Linux CentOS ya. Sini Linux CentOS, coba. Nggak usah butuh Linux gitu aja ya. Linux. CentOS gitu ya. Nah, kemudian ini adalah letak penyimpanannya ya, user. Letak penyimpanannya mau di mana? Apakah tetap di sini? Makanya yang tadi saya bilang ini letak penyimpanan kalau di C itu nanti akan mempengaruhi kapasitas hard disk C-nya ya, sistemnya. Ya. Kemudian di sini ISO-nya mau ditaruh di mana? Sumber ISO-nya itu. Ya. Kemudian ini tipenya apa? Ya, tipenya Linux, Windows, Microsoft lah ini. Jadi tipenya ini apa? Kalau kita tulis Linux ya Linux di sini. Nah, di sini nanti banyak. Kalau Linux di sini banyak sekali. Ada Linux, Debian, ya. CentOS di sini tidak ada ya. Coba. Oracle, Red Hat, Ubuntu. Nah, ini tidak ada ya. Tidak ada. Jadi CentOS-nya di sini tidak ada. Nah, kalau tidak ada ya kita bisa pilih yang ini aja, Outer Linux. Outer Linux 32 atau 64 bit ya. Tinggal disesuaikan aja. Misalkan 64 bit. Nah, ini. Kemudian nanti hardware-nya mau diubah ya bisa ya. Kalau misalkan ini hardware-nya mau diubah, memorinya tidak
tidak 4 GB, tapi misalnya dibuat ini berapa nih memorinya 1 GB ya. Misalnya memorinya dibuat 2 GB ya, atau dibuat 4 GB. 4 GB itu berarti 4, nah ini 4096 ya. Ini. Kemudian di sini hard disknya. Hard disknya di sini oke, ini mau diubah juga bisa ya ini, tapi di sini 8 GB ya. Gitu. Ya. Kalau sudah kita tentukan ini ya image-nya. Image-nya di mana ini? Misalkan ini CentOS ya. Ini CentOS. Oh, CentOS ini kategorinya masuknya Red Hat langsung di sini. Jadi versinya dia langsung masuk Red Hat 64 bit ya. CentOS. Ya, dia masuk sini. Kemudian kita mana next-nya kok udah bisa ini. Ini skip unattended. Nah, ini. Karena ini unattended tadi ya. Unattended di sini dia kalau unattended dia di sini akan diminta untuk ngisi ya. Ini. Tapi ini tidak usah. Pilihannya skip aja. Kemudian kita next. Nah, sebenarnya begitu kita next di sini, ini dia tidak langsung menginstal ya, tapi dia akan membentuk ini dulu di sini. Tadi apa Linux namanya tadi Linux CentOS ya. Di mana ini? Ini Debian bukan, kok tidak muncul. CentOS 1, CentOS 2. Ini ya, Linux CentOS ya. Tapi di sini belum, oh ini ketutupan ini, sorry. Nah ini di bawah sendiri. Ya, di sini sudah ada Linux CentOS. Di sini kita meng-create ini. Ya. Jadi Linux CentOS di sini. Kemudian kalau sudah ini, ya kita tinggal di start aja sini. Ya, pilih jalankan di sini. Ya, di sini start. Ya, misalkan. Ya, start. Nah, jalankan. Maka dia otomatis nanti di sini akan jalan. Ini sebenarnya di layar satunya ya. Power. Nah, tinggal ini memorinya cukup enggak? Tadi saya setting berapa tadi? 8 GB ya. Saya kira cukup lah. 8 GB. Ya. Nah, jadi di sini prosesnya seperti ini. Bentar, ini belum running ya. Nah, ini 20% baru. Nah, ini kalau saya buka tampilannya di mana tadi? Nah ini. Nah ini. Jadi prosesnya seperti ini. Ya kalau sudah masuk ke langkah ini ya sudah, kita tinggal seperti layaknya kita menginstal itu ya. Jadi bisa pakai mouse-nya, bisa pakai ini. Install CentOS 7 udah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan virtual ini. Nah, jadi kita di sini ada sistem operasi di bawah di dalam sistem operasi. Ya. Nah, ini proses installnya tinggal nanti diikuti. Nanti di sini kalau misalkan mau connect internet pakai ini juga bisa ya. Mau ini, nah ini baru initializing ya, agak lama ini memang karena space lamanya karena ini di sini komputer saya pakai juga untuk ini saya pakai juga untuk OBS sama merekam ya. Nah, ini. Ya sudah, kalau sudah seperti ini udah tampil mirip seperti pada layaknya kita
menginstal ya, menginstal aplikasi. Nah, kita mau jalankan 2 juga bisa, 3 juga bisa. Tapi ya perlu diperhatikan di sini space komputer kita ya, task manager ya. Jadi kita harus juga memantau ya, memantau kondisi space komputer kita. Jangan sampai space komputer kita itu memorinya, nah, terutama CPU dan ini CPU dan apa namanya prosesornya. Nah, ini kalau kita lihat coba kayak ini loh. Nah, ini dah. Jadi ini untuk yang CPU-nya ini memorinya. Nah, memorinya udah kepake banyak ini ya. Memorinya di sini kalau saya besarkan sambil nunggu itu, nunggu buka ya. Ini tempat saya memorinya 16 GB. Ini kepake berapa ini? Pakai 10 GB ya. Jadi masih tersedia 5,7. Tapi ini hanya proses instalasi pertama ya. Instalasinya awal. Tapi nanti kalau sudah running ini dia juga ringan ya, tidak terlalu berat gitu ya. Gitu. Mungkin sambil kalau ada yang mau ditanyakan, ini di sini tidak ada yang hadir. Lewat YouTube, mungkin di YouTube ada yang tanya enggak? Oh nih di YouTube ya. Di YouTube hanya absen ya. Oke. Jadi tidak ada yang tanya ya, di YouTube juga tidak ada. Oke. Saya lanjut. Nah, ini dah. Kalau sudah proses ini ya sudah, tinggal nanti dipilih apa namanya? Oh ini mouse-nya tidak support ya. Jadi di sini ada keterangan mouse-nya ini tidak support. Mouse-nya tidak support untuk di ya. Kemudian kita pilih ini, kita mainnya pakai apa namanya? Mouse ya, pakai ini. Pakai tab. Nah, jadi ini untuk mouse-nya ini harus ini dulu. Ini kalau pengen mouse-nya support, ini kita stop dulu bisa. Supaya nah ini. Jadi nanti di sini kita pilih mouse setting. Nah, kemudian di sini ada USB. Oh, ini harus di stop dulu ya. Coba ya. Berarti di sini adalah kita pilih stop dulu. Stopnya gimana nih? Stopnya mungkin ini disilang itu stop. Nah, stop di sini save the machine state. Nah, jadi kita bisa istilahnya kayak hibernate gitu ya kalau di Windows. Nah, ini kalau save, jadi dia akan menyimpan kondisi ini terakhir. Ya. Jadi nanti kita jalankan lagi dia posisi ini. Ya. Ini coba dia akan menyimpan dulu save ke ini. Tapi memang agak cukup besar juga ini kalau misalnya. Jadi tidak perlu mematikan ya. Nah, keluar, baru kita misalkan kita mau menambah memori ya. Nah, di sini kita bisa. Oh, tetap tidak mau ya. Harus ini ya.
harus shutdown ini, tidak bisa ternyata. Coba kita. Karena ini mouse-nya belum terinstall ya. Jadi mouse-nya ini tidak mau terinstall. Jadi mestinya kalau dia terinstall itu seperti ini ya. Jadi di sini USB-nya kalau ini ya, yang CentOS ini. Nah, di sini ada aktif ya, bisa. Jadi kita pilih di sini USB-nya ini USB 2.0 ini kita pilih. Kemudian portnya di sini tidak ya, tidak aktif. Dia hanya USB ini. Ya. Nah, jadi USB-nya pilih yang 2.0. Kalau yang tadi di sini USB-nya benar ya, 2.0. Ini mestinya motherboard. Ini motherboardnya ini ya, pilihannya nanti di sini. Coba kalau yang ini motherboard, nah, ini USB multi touch tablet. Kalau yang tadi di sini, nah tadi ini enggak, ini harus diubah nanti. Ya, tapi untuk mengubah itu ini tidak bisa ini. Nah, ini harus diselesaikan dulu. Ini kalau enggak, mouse-nya loncat-loncat, enggak mau. Ya. Nah, mouse-nya loncat-loncat. Nah, kalau kita tutup aja dulu, power shutdown, nanti kita ulang lagi ya proses installnya. Nah, ini di sini kita pilih supaya enak karena mouse-nya tidak terinstall itu ya. Ini ya, sistem. Nah, ini kita pilih. Ini kan PS2. Nah, ini kita pilih multi USB multi touch tablet. Nah, oke. Coba kita start lagi. Ini ngulang dari awal misalnya. Jadi kalau tadi mouse-nya tidak bisa ini, tidak bisa terinstall ya. Jadi memang ini harus ada penguasaan juga ya, penggunaan apa namanya ini VMware-nya. Nah, kalau ini kan mungkin bisa. Oh, ini masih juga ada mau ya. Auto capture. Ini dia tidak mau mouse ya. Mouse-nya lari terus. Ya. Ya pada intinya ini ya, yang nanti ini kan ini proses install, tapi sebenarnya intinya bukan di proses installnya, tapi intinya adalah di virtual mesinnya ya. Jadi intinya itu pertemuan ini kita membahas di sininya, di apa namanya, di virtual mesinnya, fungsi dari virtual mesinnya ini. Ya. Virtual machine yang menggunakan VMware itu. Ya, oke mungkin itu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Priadi? Atau mungkin ada yang tanya di Zoom? Sementara belum ada, Pak. Belum ya, Pak? Oke. Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan online ini pagi ini saya akhiri. Ya.
Coba yang saya cek yang di Zoom ada yang tanya enggak? Oh, belum ada pertanyaan. Oke ya. Ini ya. Di, siapa? Karena memang cukup mudah ya untuk mengoperasikan, tinggal latihan aja itu, menginstal dan itu. Tapi ya itu memorinya komputer cukup diperhatikan. Kemudian untuk kalau mau menginstal ini ya kita tinggal cari aja ini ya nanti VMware Workstation. Nah ini ya. Tinggal nanti download di sini aja. Nah ini download VMware Workstation Pro. Nah ini bisa. Cuman kalau di komputer kita sudah ada Hyper-V, nginstal ini dia tidak mau jalan. Hyper-V-nya harus di stop dulu. Ya, makanya saya pakainya virtual PC ya. Ya, VMware Pro. Oke, mungkin itu kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih, selamat beraktivitas. Ini nanti bisa dicoba di tempat masing-masing. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Oke, Pak Pak. Tony.